Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin ya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, sobat-sobat IT Networking dan IT Non-Networking semuanya. Kembali lagi bersama kami pada kesempatan webinar bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah di episode yang ketiga. Yang tentunya akan semakin seru karena perkembangan teknologi saat ini sungguh telah memberikan investasi besar bagi perjalanan kultur dan budaya dari berbagai dimensi kehidupan, termasuk juga di dunia pendidikan maupun di dunia industri tentunya. Nah, di era global seperti saat ini, kecepatan memperoleh informasi akan menjadi modal utama dalam rangka menentukan langkah ke depan untuk memotivasi sobat-sobat semua agar terus berkembang dan maju di bidang IT. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasid Farid. Di sini saya sebagai host yang akan memandu kegiatan webinar bulan suci Ramadan yang berjudul Fetching Future Wireless Development Challenge and Opportunity yang akan dibawakan oleh saudara Dinar Ardi Multajam. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi wireless beserta tantangan dan peluang apa saja yang akan kita ambil dan dapat kita manfaatkan di era teknologi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Saya tahu sobat-sobat semuanya sudah tidak sabar dan menantikan materi yang sangat keren yang akan dibawakan oleh saudara Dinar Ardi Multajam pada pagi hari ini. Tapi izinkan saya terlebih dahulu untuk membawakan susunan-susunan acara terlebih dahulu pada webinar pagi hari ini. Adapun susunan acara kegiatan webinar pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembacaan doa, dan yang kedua nanti ada pembawaan materi dari narasumber. Yang ketiga, ada sesi tanya jawab serta diskusi. Dan yang terakhir, sesi keempat, akan ada sesi perkenalan dari BPN. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapat keberkahan, serta memberikan kita ilmu dan wawasan yang bermanfaat tentunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pembacaan doa akan dipimpin oleh rekan saya, yakni Muhammad Ni'amah Wahib. Kepada Muhammad Ni'amah Wahib, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudara kita Muhammad Nasid Farid yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar acara dipermudah dan tidak ada suatu halangan apapun. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Al-Fat Al-Fatihati lima ulikal haqqa bil haqqa wal hadi wal khatimi lima sabaqa wan nasiri ila suratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bispat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafidh, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan Muhammad Niam Mawahib yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa acara inti pada pagi hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber dan sesi yang kedua adalah sesi diskusi sekaligus tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi oleh rekan saya, Dinar Ardi Murtajam. Kepada saudara Dinar Ardi Murtajam, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Farid telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan materi pada bulan Ramadan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Facing Future Wireless Development Challenge and Opportunity. Nah, yang mana yang akan kita bahas kali ini adalah seperti apa sih perkembangan teknologi wireless pada masa kini dan masa yang akan datang itu seperti apa, dan nanti tantangan dan juga peluang apa yang bisa kita ambil dan juga kita ambil manfaatnya dari situ juga. Oke. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan perkenalkan saya.
Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi nama lengkap saya yaitu Dinar Ardi Multazam. Saya asal dari Grobogan, Jawa Tengah. Untuk alamat domisili sekarang berada di Karawaci, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal, alhamdulillah masih kelas 11 SMK Rotul Mulyo Gampang ya. Untuk pendidikan formalnya sebagai anak mondok PSP Network yang mana kurang lebih sudah 7 bulan, 8 bulan di PSP Network. Kemudian ada email saya. Nah, ini email kalau misal mau tanya-tanya atau mau kontak saya lewat email juga bisa. Nah, berikut ada sedikit tentang blog saya. Ini berisi tentang sedikit pemahaman tentang IT, tentang eh, ya lainnya juga ada. Silahkan dikunjungi kalau mau mengunjungi boleh. Untuk titel masih ini aja. Baru dapat ENSA, ya ENSA belum dapat CCNA sih. Tinggal ujian lagi sebentar lagi. Kemudian yang kedua ada NSC 3. Baru kemarin dapat NSC 3 dari Volkswagen ya. Nah, kemudian ada nih sosial media saya ada beberapa kalau mau kontak-kontak saya, kalau mau chat saya juga bisa, ada dari Instagram, dari Telegram ada, Facebook maupun LinkedIn ada. Berikut juga ada sosial media dari tempat saya belajar, Facebook itu yaitu ada dari YouTube, Facebook, ada situs website milik Facebook dan juga ada email yang bisa dihubungi semisal mau ikut belajar di Facebook. Dan kemudian juga ada Instagramnya juga. Nah, di sini juga banyak berisi tentang kegiatan-kegiatan juga yang telah kami lakukan. Oke, lanjut. Di sini ada silabus materi ya. Kira-kira materi apa aja yang akan kita bahas? Itu yang pertama ada development of wireless technology. Yang mana di sini akan menjelaskan tentang apa aja sih yang perkembangan teknologi wireless, terus teknologinya apa aja sih di sini. Nah, kemudian yang kedua nanti ada challenge, maksudnya apa tantangan yang uh, untuk perkembangan teknologi wireless itu tantangan seperti apa sih, hambatannya seperti apa untuk teknologi wireless ini. Yang ketiga ada peluang. Nah, yang mana peluang apa yang bisa kita ambil ketika perkembangan wireless ini terjadi. Nah, yang keempat ini apa? Yaitu strategi gimana cara kita bisa menghadapi tantangan dan juga bisa mengambil manfaat dari perkembangan teknologi wireless tersebut. Nah, yang kelima ini adalah the role regulation atau peran dari regulasi tersebut, apa dampaknya terhadap perkembangan teknologi wireless. Yang keenam ini ada apa? Yaitu untuk impact of development wireless, yang berarti apa sih dampak teknologi wireless terhadap sektor industri maupun kehidupan sehari-hari. Itu nanti akan beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian yang pertama yaitu development of wireless technology, yaitu perkembangan pada teknologi wireless. Sebelum masuk ke perkembangan wireless, uh, tentu kita harus tahu dulu sejarahnya ataupun kena alasan kenapa sih kita harus pakai wireless gitu kan. Uh, semisal kita nggak pakai wireless, kita masih cuma pakai kabel. Kita bawa HP, jalan-jalan kemana-mana, apakah bisa kita harus narik narik kabel dari rumah ke jalan, kita narik kabel dari rumah atau ke mall atau kemana? Nggak mungkin kan, juga nggak efisien, dan juga nggak pasti biayanya juga lebih banyak. Tentu berkabel juga ada kelebihan dan kekurangan. Karena dari segi mobilitas pasti berkurang, maka dari itu adanya wireless itu karena uh, melengkapi kekurangan yang ada. Jadi begitu. Jadi di perkembangan teknologi wireless ini nanti apa sih yang dibahas? Nanti di sini ada teknologi 5G, ada Wi-Fi 6, ada Bluetooth 5.2, dan juga ada teknologi Li-Fi. Oke. Nah, pertama teknologi 5G.
Nah, jadi apa sih teknologi 5G ini? Nah, jadi teknologi 5G ini yaitu generasi kelima dari teknologi jaringan seluler. Yang mana kecepatan yang dipunyai teknologi 5G ini lebih cepat daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi 4G ini. Nah, di sini saya ngutip dari indonesiapack.id. Di sini kita bisa lihat antara 4G dan 5G itu perbandingan seperti apa sih? Nah, ini dari segi teknologi pertama nih. Dari segi teknologi ini 4G ini menggunakan teknologi nirkabel menggunakan menara radio. Menara radio yang kita kenal itu BTS, BTS yang merah-merah itu, nah itu teknologi nirkabelnya untuk memancarkan sinyalnya. Nah, untuk teknologi 5G dia teknologinya di atas daripada 4G. Yang kemudian yang kedua ada eh, antena maupun pita radio frekuensi ini lebih banyak dan juga lebih tinggi. Nah, ketika pita frekuensi yang lebih tinggi, maka kapasitas jaringan itu akan lebih banyak dan juga lebih mumpuni untuk menghandle atau melayani beberapa perangkat sekaligus maupun banyak. Yang kedua dari segi kecepatan. Nah, di 4G kecepatannya maksimum cuma 100 Mbps. Sementara di 5G maksimum bisa sampai 10 Gbps. Tapi belum tentu setiap device dapat 100 Mbps maupun 10 Gbps. Gigabit per second ya. Ini kalau untuk satu klien oke, tapi kalau untuk beberapa klien mungkin nggak akan sampai juga ke 100 Mbps maupun 10 Gbps. Pasti akan dibagi-bagi dan pasti akan kecepatannya pasti juga akan menurun. Untuk latensi, nah latensi ini di 4G sudah cukup rendah, apalagi di 5G, yang mana sangat hampir rendah atau hampir nol, itu sangat-sangat rendah, mungkin 0, atau berapa lah ya. Tapi tetap ada latensi, walaupun mungkin nggak akan seperti di 4G ya, nggak akan buffering mungkin. Nah, di sini ada dari segi kapasitas. Nah, kapasitas di 4G ini jika semakin banyak perangkat yang connect atau terhubung ke teknologi 4G-nya, itu akan semakin turun kualitasnya. Maksudnya turun kualitasnya di mana? Jadi kecepatannya akan turun. Kalau di 5G, kapasitasnya sendiri sudah 10 kali lebih besar. Artinya apa? Daya tampung lebih kuat, kecepatan juga bisa memadai. Nah, yang kedua apa? Meski banyak perangkat yang terhubung, tak turunkan kualitas jaringan. Berarti semakin banyak perangkat terhubung, karena kapasitasnya juga banyak, berarti kualitas jaringannya juga akan turun. Dan kemudian ada ketersediaan. Maksudnya apa ketersediaan itu 4G ini 4G maupun 5G ini sudah ada di mana aja sih. Nah, untuk di 4G di Indonesia ini sudah sampai kemana-mana bahkan eh, sampai desa terpencil kemungkinan sudah ada ya. Untuk 5G ini masih terbatas ya di kota-kota maupun kota besar maupun kecil. Saya kutip dari Kominfo, untuk Indonesia sendiri 5G akan merata sekitar tahun 2024 sampai 2025. Nah, itu sedikit info tentang teknologi 5G yang bisa kita nikmati ya, tapi masih 3 sampai 4 tahun akan ke depan. Nah, kemudian siapa sih yang nemuin si 5G ini? Nah, siapa itu ini? Profesor Michalengke, yang mana beliau ini eh, berdarah keturunan Jerman dan juga dia adalah seorang dokter, dokter yang PhD. Nah, 5G ini dia sudah direset ataupun di penelitiannya ini udah mulai dari 2016, yang mana di Universitas Teknologi Dresden dimulai, yang pasti juga di Jerman. Nah, beliau ini juga eh, bekerja di sebuah brand teknologi IT ya di Huawei, yang mana dia sebagai teknologi senior dan beliau ini sudah 24 tahun
menggeluti dunia teknologi komunikasi. Jadi udah lama banget, berarti udah kenal sama teknologi IT lah gitu. Kemudian ada lagi nih, apa sih yang mendukung teknologi 5G ini bisa bekerja? Nah, yang pertama ada OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Yang mana OFDM ini yaitu format modulasi ya, yang dia encodes atau mengkodekan sebuah gelombang pita yang lebih gelombang pita udara yang tidak kompatibel dengan 4G. Berarti baru 5G yang menggunakan FDM untuk 4G kemungkinan tidak pakai. Dan tentu juga lebih lower latency, jadi latensinya lebih kecil. Nah, juga lebih 5G, FDM ini juga lebih fleksibel daripada penggunaan LTE network. Oke. Ya, di sini ada nih contoh OFDM sama FDM. Oke, jadi FDM ini, karena dari film gue ya, FDM ini sebuah teknik modulasi yang mana dia ini membagi channel frekuensi. Nah, ini channel frekuensi. Nah, ini channel frekuensi menjadi beberapa subkanal. Nah, ini subkanal nih. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, setiap subkanal ini mempunyai lebar lebar apa namanya ya? Ya, lebar lebar kanal, lebar channel yang sama lah gitu. Ini sama ini sama semua kan? Jadi di sini nanti setiap sub channel ini nanti bisa dilewati untuk satu user atau satu pengguna. Satu, 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 satu. Nah, kemudian eh, bedanya apa sama FDM? Nah, kalau FDM ini sebenarnya mirip-mirip sama FDM, namun bedanya ada orthogonal. Maksud orthogonal itu gimana? Dia bisa setiap sub channel ini. Bentar. Ini dari OFDM ini ada sedikit peningkatan itu yang mana dari satu channel dibagi menjadi beberapa channel, kemudian dibagi lagi satu sub channel ini dibagi lagi menjadi beberapa subkarir. Nah, subkarir ini satu subkarir ini bisa digunakan untuk satu user. Jadi semakin kecil semakin banyak juga. Nah, kemudian apa AFDM kan ada perkembangan juga ya. Oh, itu ortogonal. Namanya ortogonal ini berarti setiap sinyal ini bisa berdiri sendiri dan juga tidak saling bertabrakan antara satu sinyal. Walaupun di sini kelihatan tumbuk-tumbukan ya atau overlaps, tapi OFDM sudah punya cara untuk menangani tersebut, yaitu menggunakan Guardian Interval. Nah, buat intervalnya apa? Ini ceiling prefix, yang mana setiap aliran ataupun aliran data tersebut, ini contoh ini di sini satu. Nah, ini ada CP-nya di sini di pertengahannya. Jadi sebagai sekat, di kemungkinan peluang untuk tidak terjadi interferensi antara sinyal atau aliran data itu lebih besar dengan adanya Guardian interval uh, ceiling prefix. Jadi dalam sekali transmisi itu bisa membawa eh, dalam satu transmisi tetap satu-satu. Jadi satu satu user nanti antri, satu user lagi antri lagi, ini udah saya kirim satu lagi. Walaupun apa daripada teknologi sebelumnya yang hanya bisa eh, satu trans satu kali trans transmisi. Nah, ini jadi jauh lebih cepat dan juga lebih menyimpan bandwidth. Jadi semakin dipepet, semakin kecil juga, semakin banyak juga user yang bisa pakai dan juga bandwidthnya lebih pengguna bandwidth juga lebih kecil. Nah, itu penjelasan tentang OVDM. Dan lanjut lagi, apalagi yang mendukung 5G untuk bisa bekerja? Ini ada smeller
tower, yang mana kita bisa lihat sendiri kan, eh, tower BTS punya 4G ini kan gede-gede kan ya, makan temuan banyak, jadi di 5G ini lebih dikembangkan lagi, lebih diefisienkan lagi, yang mana dia punya smaller transmitter, yaitu transmitter yang lebih kecil, yang mana bisa dipasang di bangun-bangunan yang tinggi ataupun infrastruktur yang lain. Nah, ini hanya contoh tower 5G yang ada di Bali. Cuma segitu ini aja, lebih lebih simpel dan lebih efisien daripada punya 4G. Itu contoh di Bali ya, secara Asian Games kemarin. Yang ketiga apa? Ada network switching. Ini salah satu fitur keren di 5G. Nah, jadi network switching ini apa? Nah, network switching ini itu arsitektur yang dia mengizinkan untuk multiplexing berbagai layanan dalam suatu fisikal, tapi dibagi layanan itu secara virtual. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya gini, eh, semisal ada sebuah fasilitas pabrik nih, ini contoh pabrik ya. Nah, ini fasilitas pabrik. Nah, dia ini memprioritaskan low latency agar si mesin ini dia tidak mengalami eh, kelepasan atau ketidaktelitian. Jadi biar teliti dan juga tidak ada kejadian kesalahan, nah dia ini butuh low latency. Nah, si 5G ini dia bisa dukung. Jadi layanannya ini bisa dikhususkan pada kode tersebut untuk low latency pada 5G-nya. Nah, sebenarnya juga ada. Kemudian ada juga rumah sakit. Nah, misalkan ada rumah sakit. Nah, rumah sakit ini tidak hanya membutuhkan low latency, tapi juga butuh dedicated bandwidth. Maksudnya dedicated bandwidth itu gimana? Bandwidth yang gede dan juga tentu cepat. Nah, untuk apa? Ketika terjadi telemedicine atau pengobatan jarak jauh, itu tidak terjadi kesalahan ketika pengobatan secara jarak jauh tersebut. Nah, eh, contoh lagi juga ada, yaitu bisa mantau mantau itu, atau kita bisa komunikasi sama si pasien itu secara real time walaupun kita tidak lagi di rumah sakit tersebut. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke teknologi yang kedua. Nah, itu ada fisik teknologi. Ya, teknologi fisik. Nah, sebenarnya apa sih teknologi fisik ini? Nah, jadi fisik ini itu eh, generasi selanjutnya dari Wi-Fi teknologi standar, standar teknologi sebelumnya. Jadi kemarin ada Wi-Fi 5, Wi-Fi 5, yang mana Wi-Fi fisik ini dia dikenal sebagai AX Wi-Fi atau 802.11 AX. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbedaan antara Wi-Fi 5 sama Wi-Fi 6. Nah, untuk kapasitasnya, kapasitas eh, menangani user itu dia cuma bisa single user support atau FDM, ada di FDM. Jadi cuma bisa satu 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 satu, satu, tapi lebih cepat daripada eh, single transmisi. Nah, di Vivisic ini, di Vivisic ini ada multi user support atau OFDMA. Yang mana dia ini kalau FDMA itu dia bisa menangani user, tapi dalam satu waktu. Maksudnya satu waktu itu gimana? Ya kalau misal ada 3 perangkat mau akses bareng-bareng dalam satu waktu ketika pukul jam 8 tit bareng. Nah itu bisa ditangani secara langsung. Jadi nggak harus menunggu satu kali transmisi jalan, nggak. Itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Seret. Nah, kemudian ada lagi eh, HP Cypress Strange, yaitu dia bisa menangani berapa streaming, yaitu ada ini sampai 4 sampai 8.
untuk di Vvisec ini bisa sampai 8. Berarti sudah fix di 8 itu pasti kuat. Nah, kemudian ada frekuensi band. Nah, di Vvisec ya, Vvisec sorry. Wifi 5 ya, Wak. Wifi 5 ini dia menggunakan 5 GHz sebagai frekuensinya. Untuk Wifi Wifi 6 ini dia menggunakan 2,4 dan juga 5 GHz. Untuk maksimum data rate pada Wi-Fi 5 ini bisa 6,9 Gbps. Tapi juga paling untuk satu orang. Kalau untuk beberapa orang pasti terbagi lagi, pasti kurang lagi dan nggak sampai juga sih satu orang sampai 6,9 GHz. Kalau satu orang kemungkinan bisa. Nah, di Wi-Fi 6 ini maksimum data rate-nya berapa? 9,6 Gbps per second. Lebih tinggi daripada dengan Wi-Fi 5. Nah, kemudian apa lagi nih? Ada Mumimo. Maksudnya Mumimo itu gimana? Nah, jadi Mumimo itu dia itu salah satu fitur yang mana ketika ada sebuah user atau sebuah klien connect ke katakanlah 100 poin itu si poin. Nah, nanti ketika ada 3 perangkat atau 4 perangkat yang terhubung, nah itu nanti si Mumimo ini akan membagikan bandwidth sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi dibuatin jalan gitu. Nah, tapi di Mumimo pada Wi-Fi 5 ini cuma baru ada di downlink. Nah, kalau di Wi-Fi 6 ini sudah ada di uplink, ada di downlink dan juga sudah ada. Jadi ditambahkan lagi. Dan apa sih yang membuat Wi-Fi 6 ini semakin cepat daripada Wi-Fi 5? Nah, salah satunya yaitu ada OFDMA ya tadi atau orthogonal frequency differential multiple access. Nah, jadi OFDMA sama OFDM itu ada sedikit perbedaan. Ah, dasarnya sih kalau OFDM itu dia lebih ke teknik modulasi. Sementara kalau OFDMA ini lebih ke teknik untuk multiple access. Jadi biar bisa multiple atau beberapa sekaligus dalam akses itu langsung dia menggunakan ini OFDMA. Jadi multiple access tadi. Nah, jadi OFDM ini adalah multiple access teknik yang mana dia mempunyai basic prinsip punya FDM. Ya, basic basic untuk bagiannya sama sih. Nah, jadi kalau di OFDM ini ada yang namanya tadi ada channel, terus bagi lagi jadi subchannel, channel, subchannel. Nah, kalau di OFDM tadi kan oh channel, subchannel, terus subkarir. Nah, sementara kalau di FDM ini dia subchannel, subchannel, terus subchannel yang lebih kecil lagi. Nah, gitu. Jadi kalau mau dibandingin baikan mana sih subchannel atau subkarir gitu? Itu sih tergantung banyak faktor ya. Dari latensi juga bisa, dari perangkat ini juga bisa. Kalau perangkat tua kan ya pasti tetap lembab ya. Gimana pun pasti akan ada masalah. Nah, ini ada contoh. Ada OFDM sama OFDMA. Nah, ini ibaratkan sekali transmisi. Jadi, untuk satu user, itu menggunakan satu transmisi. User kedua juga satu transmisi. Jadi, ketika user pertama ini minta akses atau mau akses sesuatu, nah ini di antri pertama, ini di antri kedua, sini di antri ketiga. Jadi harus bergantian, harus antri gitu. Tapi berbeda dengan FDMA. Nah, yang mana di ini sekali transmisi ini bisa membawa beberapa langsung. Jadi sekali transmisi, sekali sikat dapat 6, dapat 5, dapat 8. Sekali transmisi bisa akses ke beberapa. Paham ya? Nah, yang kedua ini apa sih yang buat Wifi nah semakin cepat ini ada overlapping basic service set atau OBPS. Yang mana OBPS ini yaitu dia eh, menggunakan sebuah warna untuk memilah-milah atau membuat jalur pada setiap user atau perangkat ini ya. Jadi mengizinkan untuk setiap akses poin akses itu setiap
perangkat ini dia menggunakan warna. Nah, ini warna. Ini warna kan, warna beda-beda. Nah, ini bisa biar bisa membedakan antar kliennya atau antar perangkatnya. Nah, jadi ketika sebuah traffic ini diidentifikasi, kayak seperti milik si PC ini. Kalau misal eh, klien Smart TV ini dia lewat jalurnya si PC, maka transmisinya akan diabaikan atau tidak peduli lah, ini bukan jalan, bukan jalannya si Smart TV, harus harus lewat jalan sendiri sendiri gitu kan. Kalau nggak pakai jalan sendiri nggak akan bisa ikut transmisi. Nah, jadi itu tadi ketika OBPS di jadi OBPS itu digabungkan sama si OFDMA tadi. Nah, kemudian apa jadinya ini? Jadi lebih efisien, juga lebih cepat, lebih mengurangi eh, bisa mengurangi interest atau memperbaiki cakupan jaringan ya atau kapasitas jaringan, juga improve latency, yaitu mengecekkan latensi. Jadi semakin tangkap semakin cepat, juga nggak akan terjadi latensi karena setiap klien atau setiap perangkat ini sudah punya jalur masing-masing, yang bisa diakses setiap perangkat. Oke, selanjutnya ada beamforming. Jadi beamforming ini apa? Sebenarnya sih ini cuma ini simple ya, ini simple sebenarnya. Nah, ini daripada si router ini daripada harus nge-broadcast kepada setiap perangkat ketika mendapatkan akses data yang untuk ditransmisikan, itu enggak apa ya, ini langsung ditransmisikan ke perangkatnya. Jadi nggak usah harus broadcast dulu baru dapat akses ke perangkatnya. Tapi dengan adanya beamforming ini dia langsung akses ke perangkatnya. Jadi ada data masuk, set, nah langsung ditransmisikan. Oh ini kemana? Ke PC, ke PC. Ini kemana? Laptop. Jadi lebih cepat, lebih simpel, dan lebih efisien pastinya. Selanjutnya ada Mumimo. Nah tadi Mumimo. Nah, jadi Momo ini dia fitur yang mengalokasikan bandwidth untuk setiap device. Nah, jadi ini ada Smart TV, ketika akses ke access point atau router WiFi ya, dia sudah disediakan bandwidth sendiri. Nah, tablet juga sendiri, game konsol juga sendiri. Jadi sudah dibuatin jalur sendiri. Nah, pasti juga berhubungan dengan tadi OBBS sama ODMA. Jadi saling berkaitan. Nah, nanti itulah yang membuat wifi SIG ini semakin cepat. Nah, karena setiap titik terhubung itu sudah punya jalur masing-masing, arah masing-masing, jalur masing-masing gitu. Lanjut. Nah, itu masuk ke teknologi yang ketiga nih, ada Bluetooth 5.2 teknologi. Nah, apa ini Bluetooth 5.2? Nah, Bluetooth 5.2 ini, nah, itu versinya ini dia lebih fokus ke improving Bluetooth LE atau low energy fitur. Jadi dia lebih fokus ke teknologi yang mengutamakan low energy. Jadi lebih berdaya. Nah, versi ini dia telah diperkenalkan pada 2020. Nah, fitur yang terkenal pada Bluetooth 5.2 ini yaitu ada LE Audio, LE Power Control, dan juga ada Enhanced Attribute Protocol. Nah, HP kalian pada Bluetooth berapa nih? Nah, oke lanjut ya. Jadi apa sih kok ada Bluetooth 5.2 ini juga? Nah, tadi apa yang membedakan sama yang lain? Nah, di sini ada LE Audio. LE Audio ini dia menyediakan sebuah audio codec dengan kualitas tinggi, tapi eh, energinya itu rendah. Jadi hemat daya, tapi kualitasnya tinggi. Bisa nggak harus kualitas tinggi, daya juga tinggi, nggak harus. Tapi ini bisa nyatanya. Nah, audio codecnya apa? Nah, ini LC3 yaitu Low Complexity Communication Codec. Audio codec ini bisa dibuat untuk
Kalau pada VM atau VLC ya disebut muter musik biasanya. Nah, dengan adanya LAUD ini, data bisa terkirim secara high quality, tapi dengan low speed. Low speed ini ya katakanlah low energy gitu. Kualitinya bagus, tapi tenaga yang digunakan juga nggak banyak. Nah, ini ada contoh nih. Ini ada audio codec sebelumnya yaitu SVC sama LC3. Ini yang lama, ini yang lama. Ini baru. Nah, di sini tapi kita bisa lihat kan, dari handphone ini transmisi ke headphone, yang mana sama-sama dia ada file yang dikirim, data yang dikirim sebesar 1,5 Mbps, ketika sampai juga sama, bukan sama. Cuma yang beda adalah kekuatan transmisinya, yang mana kalau SVC ini butuh 345 kbps, tapi kalau LC3 ini cuma butuh 190 watt. Jadi lebih hemat energi karena apa? Karena ini kekuatan transmisi yang dikirimkan itu lebih kecil, yang lebih kecil. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih fitur apa lagi? LA Power Control. Ini nih fitur yang fitur fitur apa? Fitur fitur pinter sih sebenarnya. Nah, jadi ini bisa fitur ini apa? Dia ada namanya LA Power Control Request, yang mana ketika ada contoh-contoh di LA Power Control ini kayak gini. Jadi ketika ada sebuah ini Bluetooth ya, ini perangkat Bluetooth, kemudian ini ada perangkat satu, ini dua. Nah, ini tiga dah, dikasih tiga. Satu, dua, ya tiga ini aja nggak apa. Nah, otomatis sinyal dari satu sampai tiga mesti berbeda. Nah, jadi ketika ini terhubung, ini pasti katakanlah ini sinyal tiga gitu ya. Ini sinyalnya dua. Nah, terus ini sinyalnya satu. Nah, otomatis kan ini kekuatan transmisinya gede daripada yang lain. Nah, maka dari itu si Bluetooth ini dia menyetabilkan kekuatan transmisi. Karena kenapa harus distabilkan? Karena eh, kalau semisal ini yang paling gede terus ini mengirimkan data, yang lain nggak akan keterima. Jadi biar seimbang, semuanya bisa ketemu juga, bisa saling bertukar informasi maupun ketika menggunakan ini. Jadi ketika ini kan tadi kekuatan, nah kekuatan transmisinya tadi kan gede nih. Nah, ini gede, ini lebih sedikit kecil, ini paling kecil. Nah, jadi ini dia kan jadi gini, kalau datanya. Jadi agak tinggi, bisa rendah. Nah, ini kekuatan transmisi. Nah, ini distabilkan. Jadi gimana? Yang ini diturunin, yang ini tetap segini aja, yang ini dinaikin. Jadi apa? Jadinya baru bisa rata. Set. Nah, fungsinya apa? Kenapa rata? Ya tadi. Agar setiap perangkat ini ketika transmisi ke Bluetooth itu bisa keterima semua. Jadi nggak ada yang terjadi tabrakan ataupun datanya rusak ataupun gagal gagal kesampaian gitu ya. Jadi gitu. Nah, kemudian apa? Terakhir ada Enhanced Attribute Protocol atau EATT. Nah, jadi di sini tuh ini fitur yang keren sih Mas. Jadi dia ini bisa meningkatkan kekuatan pada Bluetooth protokol. Nah, apa yang ditingkatkan? Jadi yang ditingkatkan itu apa? Kenapa bisa meningkatkan protokol Bluetooth? Jadi di sini tuh dia ada yang namanya fitur error correction. Error correction yang mana dia ini
error correction dan retransmisi, retrans gitu ya. Ini error. Nah, yang mana ketika ada data yang jatuh atau gagal gagal transmisi, itu akan segera eh, ditransmisikan ulang atau diminta ulang. Jadi, karena itu dia bisa memperkuat protokol pada Bluetooth. Tentu juga lebih efektif. Eh, Masa ya ketika sekali transmisi ngirimkan sesuatu gagal, kita harus ulang lagi dari awal ya pasti kurang efisien juga. Nah, dengan adanya error correction sama eh, retransmisi, dia bisa lebih mudah kita. Jadi walaupun transmisinya gagal, tapi oleh kedua fitur ini dia bisa menggunakan sendiri. Jadi bisa apa namanya? Ya boleh sendirilah gitu kata. Oke, lanjut. Nah, ini nih teknologi masa depan. Tapi sebenarnya udah baik belum. Nah, ada namanya teknologi Livi atau Livi. Nah, Livi ini apa? Nah, jadi Livi ini adalah light fidelity, yang mana dia ini teknologi wireless, tapi menggunakan cahaya sebagai media transmisinya. Ini cahaya, cahaya kan. Nah, tidak seperti Livi, tapi kalau Livi kan tadi pakai radio, radio ya, gelombang radio. Nah, tapi kalau Livi ini dia menggunakan lampu LED. Nah, lampu LED ini sebagai apa? Sebagai tempat untuk mengirimkan si data ini. Nah, ini data dalam walletnya dikirim di sini. Dengan cara apa? Dengan memodulasi cahaya ini. Nah, jadi intinya itu live itu teknologi wireless, tapi dia media transmisinya pakai cahaya. Kita tahu sendiri kan, yang kemarin aja, yang kabel kan FO kan juga dari cahaya tuh. Kecepatannya juga lebih tinggi kan daripada punya OTP atau dari koaksial gitu kan. Nah itu kan juga lebih kenceng, kalau lebih kenceng gitu kan, apalagi pada udah kabel. Nah sama maksudnya, sebenarnya cahaya itu udah cepat gitu. Nah terus siapa yang menemukan Levi? Nah jadi Levi ini ditemukan atau bukan ini sih ya, yang menemukan itu Profesor Harald Haas, di mana di Universitas Edinburgh pada tahun 2011. Nah, dia ini memperkenalkan teknologi ini di mana? Yaitu ketika presentasi pada TED Global di tahun yang sama. Jadi ketika dia menemukan tahun juga sama itu, dia juga langsung presentasi kepada masyarakat, memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat ataupun komersial. Ya. Nah, Profesor Haas ini juga menyebutkan potensi teknologi LiDAR ini bisa jadi lebih cepat dan juga lebih aman, lebih alternatif, alternatif lebih cepat dan lebih aman daripada bela teknologi seperti WiFi. Nah, ini ketika beliau lagi presentasi di TED Global. Nah, ini adalah contoh contoh ketika uh, contoh ketika dia menggunakan LiDAR. Nah, ini ada lampu di sini nanti ada transmisinya di sini di bawah ini. Jadi data ini dikirim dari sini sini. Nah, ini fotonya. Nah, terus gimana sih Livi Livi bekerja itu? Nah, jadi si Livi ini dia mengirimkan data itu melalui gelombang cahaya, yang mana kemudian dari sini ini kan kemudian kirimkan ke sini. Ada transceivernya di sini. Dengan catatan lampu LED ini sudah ada chip yang khusus untuk Livi. Jadi untuk teknologi Livi ada chip khusus yang harus dipasang pada lampu LED.
Jadi untuk infrastruktur yang tentunya setiap rumah sekarang udah pakai lampu LED ya. Tunjuk tangan yang belum pakai lampu LED semuanya. Ayo. Nah, jadi caranya apa? Dia memodulasi cahaya. Ketika datang, set, terus kemudian dia dimodulasi nanti dari sinyal Z ini eh, diubah dari data ini transmisikan menjadi yang listrik. Nah, kemudian sinyal listrik tersebut dipadatkan atau diubah menjadi sinyal optik atau sinyal cahaya. Nah, kemudian apa cahaya tersebut akan dikirimkan atau data tersebut akan dikirimkan menuju perangkat yang dituju. Nah, tapi pada si penerima ini, dan ini ada transmitter sendiri. Jadi transmitter khusus untuk si teknologi live ini. Begitu kira-kira. Nanti juga dari sama, ini naik ke atas. Lalu juga ada teknologi modulasi di sini juga. Nah, tambah dikit. Live ini, minusnya ini juga kurang ini. Nggak bisa mobilitas itu. Kenapa? Karena data yang dikirim itu harus di tempat yang sama. Jadi ketika lampu datang ke sini, kita lagi ngirim file atau ngirim data apapun, data kita bergerak. Nah, itu bisa mengakibatkan datanya itu meleset. Kalau sebelumnya kan jalurnya ini dulu, ini lakukan gini, ini harusnya udah ke bawah sini, terus kamu geser, set ke sini, set, ya, nggak dapat kan? Nah, nggak dapat akhirnya datanya gagal dan nggak bisa digunakan. Nah, itulah gimana kerja ini. Nah, ini namanya ini. Lift ini dia kecepatan cahaya ini kecepatannya sekitar 100 gigabit per second. Nah, buat kan ketika per detik ya berarti 100 giga itu berarti kalau misal film atau ukuran 1,5 giga berapa tuh? 20 baru bisa film satu detik. Wah, keren. Tapi sayangnya dia masih dari teknologi itu teknologi laboratorium. Jadi belum belum dikomersialkan sih, belum dipasarkan ke masyarakat luas. Tapi sudah ada beberapa company yang udah uji coba pakai Livi. Nah, Livi ini kan kita tahu kan kalau di pesawat itu kan dia nggak bisa di pesawat ini kan dia nggak bisa ada gangguan gelombang radio. Nah, kalau Livi kan dia pakai cahaya, sementara di setiap kabin atau di setiap kursi penumpang itu atasnya ada lampu. Nah, itu bisa digunakan di situ. Jadi biar bisa transfer data itu lewat situ, bisa digunakan. Oke. Kemudian apa sih kekurangan kekurangan di Livi ini? Nah, kekurangan Livi ini salah satunya itu eh, tadi kekurangan data. Jadi dia kalau gerak nanti datanya bisa terganggu atau kena interferensi juga. Nah, jadi karena lampu kan nggak bisa nembus tembok ya. Jadi sebenarnya nembus tembok ini ada dua sisi sih. Bisa jadi pengaman atau bisa jadi kekurangan. Kalau pengaman itu kan kalau semisal kita butuh connect ke internet cuman ruangan ini ruangan ya kan cuma lampu itu satu ruangan dengan tembok muter jadi kan nggak keluar akses ke wifi-nya. Jadi juga lebih aman jadi bisa lebih aman juga sebagai gangguan. Nah, gangguannya apa karena nggak bisa tembus tembok tadi. Nah, itu jadi hambatan jadi nggak bisa apa ya kurang bisa inilah kurang bisa menyebar secara keseluruhan. Tapi kalau setiap rumah kan pasti
lampunya masih di ruang satu, terus di luar ruangan depan ada lagi, di mobil ada lagi. Itu kan bisa dipasang semua, jadi semua semua sudut-sudut rumah itu pasti bisa terjangkau oleh teknologi ini. Cuman belum dikomersialkan aja. Tunggu aja. Keren ini teknologi. Oke, lanjut ke yang kedua. Challenge. Jadi tantangan apa sih eh, perkembangan teknologi wireless ini? Jadi teknologi wireless ini juga ada tantangannya tersendiri. Yang pertama ada apa? Ada network capacity. Jadi kapasitas jaringan itu juga terbatas. Keamanan jaringan juga jadi tantangan tersendiri. Ada lagi juga frekuensi yang terbatas, jadi tidak banyak. Dan kemudian apalagi kekurangan infrastruktur. Yang pertama dan untuk capacity. Nah, jadi ya kapasitas ini kan, nah, kapasitas ini jadi kenapa? Jadi semakin banyak perangkat yang terhubung ke teknologi wireless, katakanlah ini access point gitu. Nah, maka jaringan pun juga akan semakin lambat karena apa? Karena semakin banyak klien yang harus ditanggepin. Ini akses, ini minta data, ini minta data, ini minta data, minta data, ini minta data. Ya pasti juga kewalahan juga kalau kebanyakan klien kan. Ya kayak sama penjual sawit kalau semakin banyak yang beli kan juga dia juga kewalahan itu kan. Kalau nggak ada aspek yang lain atau penjual sayur yang lain kan ya kerepotan sendiri dia kan. Nah, jadi untuk mengatasi problem atau masalah dengan kapasitas, nah ini ada teknologi namanya MIMO ya tadi. uh, Movimo sama Vivisic dan 5G tadi. Jadi kapasitasnya kan di 5G 10 kali lebih cepat, jadi lebih banyak juga. Vivisic juga sama, kapasitasnya juga pasti lebih kencang juga lebih efisien. Yang kedua problem udah yaitu frekuensi spectrum limitation. Jadi spektrum frekuensi itu terbatas. Nggak sebuih, nggak banyak sebuih air laut samudra itu kan banyak air. Nah, itu nggak sebanyak itu. Jadi spektrum frekuensi juga membatasi eh, kapasitas jaringan tadi. Nah, jadi frekuensi spektrum ini dia terbatas. Jadi semakin dia ini juga punya batasan berapa jumlah perangkat yang bisa terhubung ke perangkat garasnya, ke perangkat HP gitu kan ya. Nah, jadi radio frekuensi itu dia digunakan sebagai sumber dan juga untuk mengirimkan ataupun menerima data dari baris teknologi. Jadi sebagai media transmisinya itu kan. Nah, katakanlah itu frekuensi ini sebagai ini kursi penumpang bis. Jadi kan ada pasti ini kan terbatas kan. Nggak mungkin bis itu unlimited kan. Kalau unlimited itu cheat ya namanya. Nah, kalau ketik jadi kursi penumpang kan pasti ada batasannya. Jadi ketika penumpangnya sudah full, ya maka nggak bisa lagi tuh ada klien ataupun penumpang yang masuk lagi atau bisa duduk lagi di kursi penumpang karena sudah full. Oke. Ini juga berhubungan tadi sama kapasitas ya. Frekuensi sama kapasitas juga berhubungan satu sama lain. Oke, lanjut. Nah, network security. Ya. Security itu udah jadi problem lama. Yang pasti juga penting juga sih. Becoming crash dari sebuah tantangan yang begitu lama juga begitu kuat tenaganya ini. Nah, jadi dengan perkembangan wireless kan ada banyak tuh teknologi IoT yang dia connect sama rumah kan kayak lampu, pintu,
kemudian ada dengan ruangan lah, menuju ruangan lah. Nah, itu kan kalau misal nggak ada security-nya, itu dibobol sama katakan hacker ya. Hacker ya bahaya juga kan. Nanti kita bisa rumah kita bisa dobrak-abrik lah, bisa dimatiin hidupin, bisa dirusak. Bahaya juga kan itu. Nah, karena tadi keamanan ini jadi sebuah apa ya problem. Nah, jadi itu ruginya itu juga besar juga. Kita bisa kehilangan data, bisa kehilangan informasi, bahkan bisa sampai kita kehilangan kartunya, kartu ATM, bukan ya, bisa di carding, nggak bisa diapapun. Punya juga ini. Makanya teknologi sekarang itu dia meningkatkan terus security-nya. Terus security diupdate, update, 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 update. Tapi mau apa ya, sebaik-baiknya security itu pasti bisa dibobol. Yang harus diubah itu apa? Orangnya. Dari brainstorming sendiri, ya, dari orang-orang. Kalau ada orang yang mau bobol, ya nggak akan juga yang ada kehilangan data. Maka yang harus diubah itu orang. Teknologinya pasti bisa dibobol. Cepat atau lambat pasti bisa dibobol. Nah, kemudian kekurangan dari infrastruktur. Kemudian apa nih? Jadi infrastruktur kan itu sebagai fondasi ya, fondasi buat teknologi, sebuah teknologi ya, buat teknologi apa pasti butuh infrastruktur gitu kan. Jadi kebutuhan untuk infrastruktur itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, ini tadi sebagai fondasi, selain sebagai fondasi, ya kan eh, juga pasti juga butuh biaya yang banyak. Lagi pasti harus maintenance. Nah, infrastruktur yang dimaksud itu termasuk ada kabel, ada tower komunikasi. Ya, ini coba, ini kan tower BTS ini. Nah, ini ada tower-tower yang lain lah, ada router, access point, switch, ada di infrastruktur itu menjadi salah satu challenge atau tantangan tersendiri untuk teknologi, teknologi wireless ya. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu opportunity available in wireless technology, yang mana peluang apa sih yang ada di ketika perkembangan teknologi ini. Jadi eh, ada dua nih yang sangat mendominasi. Yang pertama ada inovasi dari IoT, yang kedua ada autonomous vehicle technology itu atau mobil otonom. Nah, itu lanjut aja. Nah, kita bisa lihat nih, inovasi dari sebuah IoT. IoT ini eh, pasti butuh ya, butuh connect dengan teknologi wireless. Agar bisa apa? Bisa komunikasi dengan perangkat yang lain, ini sama ini, untuk apa? Untuk share data. Jadi bisa kalkulasi data ataupun uh, bisa kalkulasi data, sharing data, ya kan? Dengan adanya inovasi IoT ini juga uh, ada benefit yang bisa diambil dari sektor industri, kesehatan, maupun transportasi. Ini contohnya IoT. Jadi kita bisa monitoring, kita bisa setting-setting lah, ada yang bisa kontrol lampu, kontrol buat kopi, oh, bisa buat maps, bisa kontrol suhu pada kulkas, kan banyak kali inovasi sekarang tentang IoT. Ini juga bisa diambil nih, yang mau belajar IoT, boleh nih belajar. Ini masa depan cerah ya itu banyak yang butuhin. Nah, ini contoh nih, ada contoh yaitu ada yang pertama ada remote monitoring.
Nah, jadi teknologi waras ini enables development of IT device. Jadi perkembangan IoT, perkembangan IoT itu sangat 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 itu ya sangat cepat. Nah, jadi teknologi IoT ini saya bisa monitoring dan juga mengontrol secara remote. Secara remote itu berarti secara jauh, tidak langsung harus ke perangkatnya langsung, tapi secara remote ini secara jarak jauh itu bisa. Nah, jadi remote ini juga termasuk temperatur, pressure, ya pendingin lah, gitu, panas maupun yang lain gitu kan. Walaupun kita bisa mantau CCTV atau ada pergerakan apapun bisa kita pantau. Selagi itu punya kita ya, atau enggak. Nah, ini contoh nih, ini ketika kita punya mesin, nah itu pasti ada sensornya. Nah, sensor ini akan komunikasi ke gateway, gateway ke platform. Jadi IoT ini punya platform apa, bisa punya Intel ya, berarti nanti uh, Intel IoT gitu kan. Nah, terus nanti masuk ke dashboard punya di kita gitu ya. Nah, terus kedua operator. Jadi operator itu bisa memantau dari jarak jauh, walaupun cuman sekedar di halaman depan, tapi kan kalau bisa otomatis, kenapa tidak itu kan. Eh, udah ada energy saving nih, energy saving. Nah, jadi ibarat teknologi ini juga mendukung IT untuk membuat solusi tentang eh, energi yang efisien. Jadi energi itu tidak terbuang sia-sia gitu. Nah, contohnya apa? Nah, contoh ini ada sensor yang digunakan untuk mengukur lampu maupun AC, sistem AC gitu. Jadi ketika nanti tidak ada pengguna ataupun orang yang pakai itu bisa langsung dimatiin secara otomatis. Dengan apa? Dengan adanya sensor tadi. Ketika ada sensor, ketika ada orangnya, sensor itu menangkap, oh ini ada orangnya, berarti masih hidupin aja. Jadi kalau udah orang yang pergi tapi nggak dimatiin secara manual, nah si IoT ini bisa ini secara otomatis. Jadi lebih hemat juga kan daripada AC 24 jam hidup kan itu pasti boros juga. Biaya listrik nambah, boros, boros, boros. Makanya saving energi sih energi. Jadi bisa menghemat energi. Di lingkungan di sektor rumah bisa, industri bisa kan. Industri kan paling banyak kan di lampu ya. Lampu itu kan banyak sekali di atas atas itu. Nah, jadi ketika udah mulai pekerjaan udah keluar, nggak dimatiin secara manual, nah itu si IT bisa ambil alih. Ya, bisa dimatiin secara otomatis, secara IoT, dari IoT ini. Ataupun dari kita juga bisa dari lewat platform yang udah kita setting pada IoT tersebut. Iya, berarti bisa seperti ini. Udah ada autonomous vehicles. Ininya mobil otonom lah gitu ya. Nah, mobil otonom ini apa? Jadi mobil otonom ini, dia ini mobil tapi bisa nyupir sendiri, bisa bergerak sendiri. Dengan apa? Dengan menggunakan teknologi sensor, kamera, radar, dan juga data yang didapat dari eh, informasi tentang lingkungan sekitar. Nah, contoh apa? Contoh Tesla. Tesla ini kan udah ada fitur autopilot, walaupun tidak dikendalikan manusia kan tetap bisa jalan sendiri, nggak nabrak juga, aman gitu kan. Nah, kemungkinan bisa mengurangi kecelakaan juga sih daripada harus ada kegagalan. Kasih autopilot kan lebih aman. Sih, atau nah ini peluang yang bisa diambil. Atau misalnya punya. Kalau bilang kan dia bisa ambil sensor, kamera, radar, untuk film. Nah, coba kalau dicoba di perangkat atau hal yang lain gimana? Belum juga kan? Nah, cobain. Biar tahu rasanya. Yang keempat nih, ada bagaimana sih strategi untuk bisa menghadapi tantangan dan juga bisa diambil peluang pada perkembangan aktualitas.
Nah, yang pertama ada infrastruktur invest. Jadi kita investasi pada infrastruktur, kayak beli-beli perangkat gitu kan. Kemudian ada development teknologi efisien. Jadi pengembangan teknologi yang lebih efisien. Maksudnya gimana? Nah, nah itu nanti aja. Hingga ketiga ada kolaborasi dengan partner maupun service provider. Jadi kita bisa collab sama eh, partner-partner kita di industri maupun kepada service provider. Sampai dulu. Nah, ada nih infrastruktur investment, yaitu investasi pada infrastruktur. Nah, jadi strategi ini dia mengutamakan untuk increase kapasitas dari si resident ini. Jadi membuat kapasitas jaring ini lebih gede. Nah, untuk apa? Untuk mendukung besarnya kebutuhan klien dan juga banyak device kan juga. Bisa device kan sekarang udah nggak jalan-jalan lagi kan itu untuk data transmitnya kan dengan risiko sekarang. Nah, yang dimaksud infrastruktur investasi ini juga termasuk apa? Building tower, tower, ini apa yaitu untuk memperkuat sinyal agar bisa extend network, yaitu bisa menambahkan jaringan lebih luas lagi. Jadi kita bisa beli AP maupun beli router lagi. Jadi kita bisa investasi pada infrastruktur, gunakan ya beli teknologi, beli perangkat yang sudah ada, beli fisik yang ataupun yang sudah support 5G, itu kan bagus ya. Jadi lebih keren juga, lebih mantap. Nah, kemudian ada efisiensi teknologi development. Jadi kita membuat perkembangan tentang apa tentang teknologi yang lebih efisien. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Jadi eh, kalau yang strategi yang kedua ini dia apa? Untuk maximize use existing wireless network. Jadi untuk memaksimalkan teknologi wireless yang sudah ada, meningkatkannya lagi. Jadi bisa ensure efisiensi. Jadi bisa meningkatkan efisiensi dari sebuah uh, perangkat yang ada kita gunain. Nah, yang dimaksud apa? Efisiensi teknologi itu kayak gimana? Jadi contohnya adalah, nah kita bisa mengganti perangkat yang udah lama. Ketika kita ada perangkat lama yang udah nggak support ataupun sudah banyak bermasalah gitu kan, nah itu kita bisa beli perangkat yang baru yang lebih support daripada yang lama. Karena apa? Karena perangkat lama itu biasanya memang banyak masalahnya. Jadi mau kalau menurutku ya, kalau menurutku mau sehebat apapun orangnya, kalau perangkatnya bermasalah, itu pasti juga tetap bermasalah. Juga sebenarnya kalaupun perangkatnya baik, perangkatnya kuat, perangkatnya superior, tapi orangnya bermasalah ya tetap bermasalah. Nah, maka dari itu apa? Seimbang orang juga bisa setting, bisa konfigurasi gitulah, bisa dapat syuting, perangkatnya juga mendukung, support, nah itu jadi aman. Jadi problem itu bisa lebih diminimalisir lah gitu ya. Dan juga apa? Kalau misalkan belum punya teknologinya, kita bisa beli perangkat yang baru. Kalau beli Asuspain ya beli Asuspain yang sudah support fisik gitu kan, keren kan. Jadi kita bisa menggunakan efisiensi pada teknologi kita. Dan jadi kita bisa mengoptimalkan jaringan, mengoptimalkan availability dan reduce downtime. Jadi bisa mengurangi downtime. Jadi ketika perangkat mati itu downtime atau waktu mati itu cuma berapa detik atau berapa menit gitu. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama ya problem lagi. Berarti perlu diperbaiki lagi. Mau manusianya atau perangkatnya. Gitu. Nah, yang ketiganya ada collaboration with partner and service provider.
Nah, jadi kita ini bisa kolaborasi sama pihak-pihak industri maupun dengan service provider. Nah, jadi strategi ini kita bisa untuk mengoptimalkan bagaimana jaringan kita ini sudah bekerja secara maksimal atau belum. Nah, kita bisa juga berkolaborasi dengan pihak industri. Kalau industri gimana? Jadi kita bisa minta training, minta minta training lah ya, minta training eh, gimana sih cara developing atau gimana. Bisa. Nah, kalau sama service provider, nah kita di sini kita bisa apa? Kita bisa eh, share network resource atau sumber daya sehingga baru jadi katakanlah aja dibuat on spot balance gitu kan. Jadi kan uh, jaringan juga lebih oke, uh, biaya juga lebih aman. Jadi ketika satu jaringan mati di service provider yang satu mati atau hidup, nanti bisa lewat jaringan yang kedua yang mati, nah satu hidup, nah wajar yang satu. Nah, ini pentingnya kita bisa collab sama pihak-pihak service provider. Oke, lanjut. Yang kelima apa? Ini ada role of regulation. Jadi regulasi itu perannya apa sih di perkembangan teknologi virus ini? Kan di kenapa harus ada regulasi untuk perkembangan teknologi wireless? Kan kenapa harus ada? Nah, jadi ini. Nah, jadi pertama ada frekuensi allocation. Nah, jadi regulasi ini tujuannya apa? Untuk mengalokasikan frekuensi. Nah, jadi sebuah regulasi ini dia akan melakukan uh, pengamanan pada spektrum frekuensi yang ada di sebuah negara atau sebuah kota. Jadi agar tidak mengganggu frekuensi dari misalkan ini Indonesia, ini ada Malaysia sini, numpang, kemudian numpang. Nah, itu dari frekuensi Indonesia itu berapa? Kalau misalkan 2,4, nanti di sini ada 2,5. Gitu. Jadi frekuensi antar negara itu nggak ada yang terganggu, jadi nggak terjadi frekuensi. Nah, itu fungsinya ada regulasi. Fungsi pertama ini frekuensi allocation, jadi mengalokasikan sebuah frekuensi pada sebuah negara. Yang kedua ada apa? Ada privasi polisi. Jadi membuat sebuah privasi ya, ini privasi pada teknologi gitu kan. Di tadi ya, balik ke tadi, keamanan itu juga jadi salah satu faktor penting gitu kan. Nah, dengan adanya regulasi ini apa ya? Dia mendukung privasi polisi. Jadi baik mau untuk selalu mengenai keamanan pada setiap teknologi wireless ini, khususnya di wireless. Yang ketiga ini ada apa? International standar. Jadi ini membuat standar untuk internasional. Nah, jadi dengan adanya international standar ini, program regulasi ini dia bisa ensure bahwa teknologi itu bahkan virus ini bisa beroperasi tanpa ada gangguan dan gangguan dan juga bisa saling berhubungan di setiap dunia ini bisa komunikasi. Jadi setiap negara itu bisa komunikasi walaupun ada perbedaan frekuensi yang terjadi dari berbeda tapi tetap ada komunikasi, tetap bisa komunikasi, bisa terhubung sama satu sama lain. Kalau ada ini kemungkinan ya antara Indonesia sama Malaysia nggak bisa hubungan ataupun sama negara lain nggak bisa. Nah, jadi ini pentingnya apa sih perannya regulasinya ini dia. Nah, yang keenam, nih ada impact of development wireless technology in industrial sector ya, everyday life. Nah, maksudnya pada ini dampaknya apa sih?
apa dampak perkembangan teknologi waras ini pada sektor industri maupun kehidupan sehari-hari. Di sini nanti ada pembahasan industri, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan juga hiburan. Oke. Nah, industri. Nah, jadi beras teknologi ini dia bisa membantu untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi di sektor industri. Dengan apa? Dengan bisa menggunakan uh, mesin, bisa meningkatkan ini apa? Transportasi secara kemudian ada efisiensi pada setiap kebutuhan ini. Jadi untuk contohnya ini ada yaitu uh, jadi jaringan waras ini dia bisa menghentikan setiap mesin maupun setiap item yang ada pada sebuah industri. Jadi dia bisa membuat sebuah monitoring dan kontrol ini. Jadi semua ini dia ada monitor dan juga ada kontrol sendiri pada setiap IoT. Jadi ada kontrolnya. Gitu. Ini dampak dari perkembangan wireless itu kan. Jadi IoT sudah bisa digunakan di industri ya, dan nanti udah banget. Cuma pengembangannya yang masih berjalan terus. Yang kedua ada kesehatan. Nah, jadi wireless ini teknologi wireless ini apa? Jadi juga salah satu menjadi sebuah impact yang major atau yang penting gitu kan untuk sektor kesehatan. Yang mana sensor sensor wireless ini bisa menghubungkan antara smart device maupun aplikasi kesehatan di mana di situ ada dibuat untuk monitor kesehatan pasien secara rutin di kesehatan apa kesehatan si pasien itu bisa dideteksi secara langsung. Nah, ada ininya bisa deteksi secara jantung lah, bisa deteksi nafasnya tinggal berapa, nafasnya berapa, parah. Nah, maka dari itu kesehatan juga semakin efisien juga semakin meningkat. Dan juga nanti ketika ada kejadian yang nggak diinginkan, si IoT ini juga bisa teknologi yang bersama dengan wireless ini bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Ya. Nah, di sini juga bisa kita kan dengan ada wireless kan kita juga bisa ini membuat jadwal obat, jadwal makan, kita bisa kalau kita udah contoh kemarin kan ada corona tuh di mana para pasien, para bidan lah, para dokter itu kan nggak bisa pulang. Nah, dari itu ada headless untuk apa bisa mereka bisa membeli keluarga yang telah lama menunggu gitu kan langganan. Selanjutnya ada transportasi. Nah, di aspek transportasinya apa? Nah, jadi biar sini dia bisa uh, menghubungkan kendaraan ini. Nah, ini contoh kendaraan di sini. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah rute maupun rute perjalanan jadi lebih efisien. Jadi kita nggak harus muter-muter gitu kan. Yang pakai Maps kan semoga kan lebih efisien juga. Tapi walaupun kadang memang kadang disahkan juga sama Maps itu kan. Nah, tapi dengan adanya Maps ini bagi orang yang buta jalan pun tetap bisa jalan. Jadi walaupun kita tersesat, paling tidak ada
kuota maupun kuota itu tetap bisa sampai tujuan. Hanya penting teknologi virus ini dampaknya banyak banget pada banyak aspek ini. Enggak, ini ada lagi nih tentang pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi wireless, kita bisa mendukung untuk apa? Belajar secara online, belajar secara Zoom. Jadi nggak harus kita harus ketemu setiap hari, nggak harus eh, harus apa namanya, untuk seandainya saling apa itu tiap hari. Nah, kita juga bisa lewat eh, aplikasi tertentu, ya Zoom, Google Meet, lah, Webex itu kan ada bisa. Kita nggak harus secara offline datang ke sana ke sini ke sana ke sini. Kadang kadang suka nggak efisien juga. Dalam tema ini kan juga kita bisa buat akses sumber daya di sekolah maupun di kampus ya secara online. Jadi itu bisa udah buku, video pelajaran lah, ataupun udah apapun itu bisa secara remote atau secara jauh juga. Jadi nggak harus kita pergi ke sekolah, ke perpustakaan, nyari buku, baca buku. Nah, jadi kita bisa dari jarak jauh juga bisa untuk mengakses ke buku maupun yang lain. Yang terakhir ada bagian hiburan. Nah, yang pasti hiburan ya banyak kan ya. Eh, bagaimana perkembangan hiburan tuh sangat banget dari sejak ada corona kan. Nah, di sini juga musik dan video streaming, online game maupun social interaction yang sosial media ini uh, disokong ataupun ya didukung oleh beres teknologi. Jadi karena ada beres teknologi inilah sosial media bisa semakin naik 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 naik, dan naik. Nah, walaupun juga tetap ada setiap hal itu pasti ada sisi positif dan juga sisi negatif. Itu nggak akan bisa terpisahkan sih. Ada positif pasti ada negatif di suatu tempat atau suatu hal yang lain. Jadi perkembangan teknologi ini walaupun ada positif itu juga tetap ada negatifnya, sisi negatif. Ya contoh apa? Ada yang cenderung gadget, ada yang jadi mager kan. Contohnya orang-orang yang nonton TikTok 8 jam sehari bukan dari mager kan, kerjaannya kalau nggak jelas ya nggak tahu ngapain gitu kan. Padahal sebenarnya kan hiburan ya hiburan. Eh, Sekedar hiburan semata. Kita masih punya tugas pokok wajib yang lain. Hiburan itu sementara. Tapi tugas pokok itu lebih penting. Oke, ya. Jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Materi saya pada wireless ini sudah selesai. Kemudian saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih kepada narasumber kita, yakni Dinar Arti Multajam, atas pemaparan materi wireless yang sangat keren sekali. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman semuanya yang mempunyai pertanyaan, ingin meminta saran atau pendapat, bisa juga nih disampaikan di sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Karena itu, silakan menekan tombol raise hand-nya masing-masing atau langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat komentar dengan format nama beserta pertanyaannya.
Pada webinar kali ini, kami berikan kesempatan bertanya untuk 3 sampai 4 peserta mengenai wireless yang sudah disampaikan oleh Dinar Ardi Multajam. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pengenalan BPN yang akan dibawakan oleh saudara kita, yakni Muhammad Ihya Ulumuddin. Tempat dan waktu saya persilahkan kepada saudara Muhammad Ihya Ulumuddin. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Dengan saya Muhammad Ia Ulumuddin, saya akan memandu jalannya sesi kali ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil Bespat Network. Baik, kami dari Bespat Network itu merupakan jasa konsultan profesional yang bergerak di bidang networking yang dipimpin langsung oleh Bapak Danwiyoto, CCIA, sebagai CEO dari perusahaan kami. Bersama dengan webinar ini, kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan bahwasanya perusahaan kami bertempat pada Jalan Lombok 2, nomor 2, nomor 154, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan kami bergerak di jasa perencanaan, perbaikan, dan pengelolaan jaringan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami siap mengirimkan engineer kami ke seluruh bagian negara Indonesia maupun daerah terpencil sekalipun dengan profesional. Nah, berikut yang saya tampilkan itu jasa yang ditawarkan oleh Bespat Network. Network Planning and Design, yang kami menyediakan jasa proses yang berkesinambungan meliputi desain topologi sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, kami juga mengimplementasikan planning dan desain tersebut, yaitu melakukan proses instalasi, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone perusahaan. Tak lupa, kalau sudah dipasang, yang pasti kita memonitoring atau memantau analisa jaringan secara terus-menerus. Jadi, sistem jaringan akan selalu terpantau dan terawasi. Selanjutnya, yang kami tawarkan yaitu terdiri dari kontrak permasalah. Base kontrak tawaran meliputi pengecekan device dan troubleshooting, atau bisa disebut network maintenance. Nah, selanjutnya, in-house training. Perusahaan bisa mengadakan acara training untuk karyawannya sehingga diharapkan karyawan bisa upgrade skillnya dengan cara mengikuti in-house training ini. Jadi BPN juga menyediakan jasa training untuk karyawan-karyawan perusahaan yang ingin meningkatkan skillnya di bidang networking terutamanya. Nah, berikut metode network assessment. Metode ini sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui secara mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalamnya pengidentifikasian masalah, risiko, dan cara memperbaikinya. Nah, yang terakhir jasa yang ditawarkan oleh kami yaitu network konsultan. Nah, kalau butuh asisten mengenai permasalahan dalam jaringan Anda, konsultasikan saja ke Bespat Network. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kami melayani berbagai macam pelayanan jasa mulai udah. Nah, selanjutnya
Kami merupakan perusahaan IT konsultan nasional yang telah mengantongi surat izin resmi dari pemerintah terkait dan telah diakui oleh pangsa pasar nasional dan internasional. Nah, berikut beragam mitra perusahaan unggulan kami yang kami lampirkan. Bersamaan dengan ini, kami selalu berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan siap melayani sepenuh hati kepada seluruh customer dan mitra perusahaan. Kami bekerja dengan OJK, Teleperformance, Telenet, Indosat, H3C. Nah, walaupun pada dasarnya kami ini adalah vendor utama kami itu Cisco, tapi kita tidak hanya terpaku pada hanya Cisco tersebut. Kita juga bergerak pada vendor-vendor lain. Di sini ada Nokia, Dana, Bank BTN, BNPB, Arta Jasa. Juga kami pernah eh, menangani event sebagai network infrastruktur di PON XX Papua atau Pekan Olahraga Nasional Papua tahun 2020. Nah, setelah ke Papua juga, kami juga menghandle event juga sebagai network infrastruktur di Perparnas 16 Papua 2021. Nah, ini juga klien atau mitra-mitra kami yaitu Pins by Telkom Indonesia dari vendor Tri Service Provider, BPKB, Starcom. Untuk mengutamakan pelayanan dan kenyamanan para customer, kami memiliki beberapa keunggulan seperti menjaga kelangsungan aktivitas operasional IT. Oleh karena perencanaan strategis yang matang dapat membantu meminimalisir kritis dari jaringan customer dan mitra. Delivery yang lebih cepat, kerapian, dan kebersihan. Itu yang keutamaan dari keunggulan kami. Nah, di slide selanjutnya itu adalah project experience atau beragam projects atau pengalaman project yang pernah kami lakukan selama onsite di lapangan. Yang pertama, implementasi VXLAN IVPN multisite. Nah, implementasi VXLAN IVPN multisite ini saat kita mengimplementasikan VLAN ini itu di BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Redesign MPLS dan IP RAN Network, implementasi Cisco SC, Managed Service, Replace Core Switch, dan lain sebagainya yang tertera di PowerPoint kali ini. Dan juga Optimization IT Network, pengadaan perangkat jaringan DC, setup IT Network CCTV, rollout and device banking, implementasi radio server, setup infra PDC dan DRC. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat dokumentasi lapangan kita saat kita terjun ke lapangan. Nah, ini salah satu dokumentasinya. Nah, di foto ini kita sedang merencanakan pembangunan DC. Nah, di mas kali ini masnya lagi config server ya. Nah, selanjutnya ini juga dokumentasi training di BSSN juga. Nah, dan masih banyak lagi. Mengapa dokumentasi dianggap penting dalam melakukan pekerjaan? Karena dokumentasi membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, melakukan pengawasan, sebagai alat pembuktian, juga sebagai rujukan historis. Penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan hal lain yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Oke, bisa kita lanjut. Nah, base path network ini yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, base path network ini juga menyediakan jasa training center yaitu CCNA dan CCNP routing switching training. Nah, sebelumnya
Cisco Certified Network Associate atau CCNA adalah salah satu sertifikasi internasional di bidang jaringan komputer yang diterbitkan oleh Cisco System, perusahaan perangkat teknologi informasi ternama di dunia. Jadi Cisco ini adalah salah satu vendor perangkat jaringan yang termasuk terkenal, kelas tinggi lah ibaratnya. Nah, selanjutnya adalah CCNP. CCNP adalah salah satu track sertifikasi Cisco yang sangat populer di kalangan para network engineer dan merupakan track sertifikasi tingkat advance atau profesional. Pada track ini, peserta akan belajar lebih dalam dari materi yang dipelajari dari track sebelumnya yaitu CCNA. Nah, bisa dibilang CCNP ini adalah kelanjutan dari CCNA. Ketika CCNA udah matang, maka kalau ingin mendalami lagi, bisa ambil ke sertifikasi CCNP ini. Nah, syarat untuk bisa mengikuti kelas CCNP Enterprise ini adalah sudah pernah belajar Cisco CCNA 200-301 sebelumnya. Bestpat Network Program Training CCNA dan CCNP yaitu program training yang berlangsung secara sistematif dan intensif dan diproyeksikan agar peserta training dapat menguasai materi-materi yang diujikan dalam ujian sertifikasi CCNA terbaru. Dan kelas ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mendalami di bidang jaringan komputer. Yes, cocok buat kamu yang ingin berkarir sebagai profesional network engineer, network administrator, atau network spesialis di bidang jaringan komputer yang saat ini sedang dibutuhkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Oke. Pakai buku tujuannya agar pembelajaranmu tidak kesasar. Bagaimanapun buku jadi pilihan panduan CCNA yang terbaik. Kenapa? Jawabannya karena bukulah solusi yang paling tepat dan efektif, fleksibel, apalagi e-book yang mendukung Mobi atau EPUB. PS atau para pakar IT atau ilmu apapun selalu belajar dari buku. Walaupun mereka bilang belajarnya otodidak, bukan berarti mereka hanya belajar dengan bermodal artikel atau forum gratisan. Nah, selain Bestpat Network ini menyediakan jasa, nah kita juga mengeluarkan produk-produk. Nah, salah satunya yaitu buku. Ada 5 buah buku recommended yang harus rekan-rekan miliki sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu Workbook CCNA Bestpat Training Center yang ditulis oleh Bapak Danuyoto. Yang kedua adalah buku Handbook MPLS Dasar dan L3 VPN dan ditulis langsung juga oleh Bapak Danuyoto. Dan buku ketiga yaitu ada buku Handbook Zoom Cloud Meeting dibuat langsung oleh Bapak Jeki Hendrian, Bestpat Network Teams. Selanjutnya ada buku Handbook Tutorial Registrasi IP Phone dengan CUCM yang dibuat oleh Bapak Itang Asep Sopiandi. Nah, buku yang terakhir yaitu Handbook Stacking Cisco Switch 3750 yang ditulis langsung oleh Bapak Danang Kuryawan. Mengenai buku di atas, harganya memang relatif mahal. Bagi saya murah banget. Bukan karena saya kaya ya, bukan saya orang yang berlimpah uang, tapi ini saya anggap investment, bukan cost. Oh iya, buku-buku di atas di Indonesia masih jarang dijual. Jarang bukan berarti tidak ada ya, kalau mau berusaha mencari. Jadi silahkan bagi teman-teman sekalian yang ingin memiliki buku ini untuk belajar, buku ini sangat-sangat recommended buat kalian yang ingin belajar karena isinya pun mudah untuk dipahami dan materinya pun sangat jelas sekali. Nah, jika teman-teman ingin memesan buku tersebut, nah kalian bisa mengkontak email Bestpat Network di bawah ini. Nah, buat teman-teman yang mau order.
Nah, terdapat juga salah satu produk barang dari perusahaan kami yaitu kaos dengan ciri khas logo dan moto dari Bespat Network. Kualitas adalah modal utama kami demi menjaga kepercayaan pelanggan. Moto kami, bukti, bukan janji. Nah, saya merekomendasikan untuk segera melakukan pemesanan selama stok tersedia. Nah, kaos-kaos ini cukup menarik buat kalian yang suka jaringan ya. Nah, harganya 150.000, size-nya ada beragam yaitu S, M, L, XL, dan XXL. Nah, pemesanannya kalian bisa mengkontak email info@bestpatnetwork-network.com. Nah, kalau selanjutnya juga ada yang berwarna hitam yang memiliki moto pantang pulang sebelum ping reply. Yang harganya juga sama 150.000. Oke. Selanjutnya kami sekiranya memiliki keinginan untuk bergabung pada proyek yang akan diadakan dalam ruang lingkup pada instansi Bapak Ibu atau pemimpin. Kami memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, memiliki tim yang bertanggung jawab, dan dapat diandalkan dalam setiap pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kami kuasai. Sebagai bahan pertimbangannya, kami melampirkan beberapa khas penunjang untuk dinilai. Sekiranya cukup dari saya, karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku pembawa pemandu sesi ini, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Ihya Ulumuddin yang telah memperkenalkan perusahaan Bespart Network. Nah, jadi perusahaan Bespart Network itu adalah company yang fokus di bidang IT networking ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat menarik dan keren dari Saudara Dinar Ardi Multajam selaku pemateri sekaligus anak mondok NRB 22. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semua bergerak untuk maju dan terus berkembang untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi baik di bidang wireless dan bidang IT networking lainnya. Baik, cukup sekian dari saya sebagai host pamit undur diri. Apabila ada tutur kata atau kalimat saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian karena telah berpartisipasi dan mengikuti webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.